Halo teman-teman, kali ini saya akan share 4 ciri-ciri pinjol yang akan dicabut izinnya oleh OJK. Nah, video ini penting buat teman-teman yang sekarang galbay di aplikasi pinjaman online agar tahu nih apa saja ciri-cirinya pinjol yang akan jadi ilegal oleh OJK. Nah, yang pertama jelas pinjol dengan pertumbuhan yang tidak sehat. Nah, kita bisa tahu dengan neraca keuangan pinjol. Jadi pinjaman online yang tingkat galbaynya atau kredit macetnya besar, itu kemungkinan besar akan menjadi ilegal karena ya neraca keuangannya tidak sehat. Nah, ini imbasnya bagaimana Bang? Imbasnya banyak sekali. Yang namanya galbay atau gagal bayar itu artinya kita tidak membayar tagihan kepada pinjaman online. Nah, itu bisa menjadikan pinjaman oleng-oleng dan rugi. Nah, kalau permodalannya nggak kuat, bisa jadi nanti ke depan akan jadi bangkrut. Nah, kalau umpamanya ini terendus oleh OJK, maka akan diverifikasi lagi apakah pinjol ini layak beroperasi atau tidak, karena neraca keuangannya tidak sehat, jadi akan jadi ilegal. Nah, kita tahu untuk 2024 ini sudah ada 50 pinjaman online yang tadinya legal jadi ilegal. Jadi masalah neraca keuangan ini sangat penting sekali. Kalau tidak hati-hati, pinjaman online yang tadinya sehat karena indikasi keuangannya tidak sehat jadi ilegal. Nah, ini yang pertama ya teman. Untuk yang kedua, pinjaman online yang akan dicabut izinnya oleh OJK adalah pinjaman online yang melanggar privasi dan keamanan data. Nah, ini banyak sekali sekarang pinjaman online yang menyebarkan data jika konsumen kita melakukan galbay atau gagal bayar. Tahu-tahu data kita disebar, diperjualbelikan oleh pinjaman online teman. Ini sudah diwanti-wanti oleh OJK. Jadi jika umpamanya pinjaman online ketahuan menyebarkan data kita, maka pinjaman online ini akan jadi ilegal karena telah melanggar privasi dan keamanan data. Untuk negara sendiri juga telah resmi mengamankan data kita ya teman. Jadi kalau umpamanya data kita bocor, ini bisa ditindaklanjuti oleh OJK dengan mengilegalkan pinjaman online tersebut. Nah, itu yang kedua. Untuk yang ketiga, pinjaman online yang dapat banyak keluhan dari konsumennya. Nah, ini dibuktikan dengan email dari OJK. Biasanya teman-teman lihat saja di deskripsi video saya ada email dari OJK. Teman-teman bisa adukan saja jika pinjaman online tersebut melanggar privasi teman-teman, melanggar yang namanya ketentuan baik dari bunga dan denda, baik dari cara penagihan debiturnya, baik dari yang lainnya. Jadi jika umpamanya melanggar, teman-teman adukan saja lewat email dan WA yang ada di deskripsi saya. Nah, bagaimana Bang jika keluhan kita tidak ditanggapi? Yakinlah bahwa OJK itu juga ada yang namanya tim untuk menanggapi tentang keluhan masyarakat, pengaduan masyarakat tentang pinjaman online. Jadi ini tidak sembarangan teman-teman. Jadi semakin kita mengeluarkan atau memberikan keluhan kita kepada OJK tentang pinjaman online tersebut, maka semakin besar kemungkinan pinjaman online yang kita keluhkan itu akan dicabut izinnya oleh OJK. Jadi semakin banyak kita komplain, semakin besar kemungkinan pinjaman online itu akan jadi ilegal. Jadi ini patut dicatat teman-teman. Nah, itu yang ketiga. Untuk yang keempat atau yang terakhir, pinjaman online akan dicabut izinnya oleh OJK jika pinjaman online tersebut melanggar peraturan OJK. Nah, kalau yang ini fatal sekali ya teman. OJK sendiri sudah mengatur tentang bunga dan denda, besarnya pinjamannya ada berapa, tentang tata cara penagihan, tentang jam operasional debitur menagih, tentang banyak hal. Jadi umpamanya pinjaman online melanggar ini, misalnya bunga dan dendanya ditentukan 10%, tapi pinjaman online malah menerapkan 15-20%, ini jelas melanggar. Nanti ke depan akan jadi ilegal dan akan jadi tidak resmi di Indonesia. Jadi ini sangat berbahaya sekali buat pinjaman online jika sampai melanggar ketentuan OJK. Nah, sekarang sikap kita gimana Bang agar pinjaman online cepat jadi ilegal? Nah, kita cuma bisa berharap, kita cuma bisa menggalbaikan agar pinjaman online cepat bangkrut, dan kita cuma bisa yang namanya lapor OJK tentang keluhan-keluhan yang kita hadapi pinjaman online ini. Semakin kita banyak lapor, maka kemungkinan pinjaman online ini jadi ilegal itu semakin besar. Jadi saya harap teman-teman yang ingin pinjaman online ini jadi ilegal, banyak laporan lewat email atau lewat SMS agar pinjaman online tersebut jadi ilegal. Nah, itu saja informasi saya tentang pinjaman online yang bisa dicabut izinnya oleh OJK jika
menerapkan 4 hal ini. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.